Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat ya. Oke, saudara, sebelum mulai perkuliahan, mari kita baca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, saudara, pekan lalu kita sudah membahas tentang pohon dan pohon perentang. Dan kali ini kita akan membahas kelanjutannya, yaitu terkait dengan pohon perentang minimum. Ya, dan salah satu algoritma untuk mencari pohon perentang minimum itu adalah algoritma prim. Jadi kali ini kita akan membahas algoritma prim untuk mencari pohon perentang minimum. Oke, namun sebelumnya kalian harus mengingat kembali, pohon itu apa? Pohon itu apa? Pohon adalah graf terhubung yang tidak memuat siklus. Ada dua kata kunci ya, terhubung dan tidak memuat siklus. Nah, kalau pohon perentang yang seperti apa? Pohon perentang itu pohon yang titiknya sama dengan titik pada graf. Sama persis. Jadi kalau grafnya memuat 6 titik, pohon perentang itu adalah pohon yang memuat 6 titik. Sama persis dengan grafnya. Ya. Itu adalah terkait dengan pohon perentang. Nah, kalau kita perhatikan, di dalam suatu graf, itu memungkinkan memiliki lebih dari satu pohon perentang. Oke, jadi kalau graf G ini yang terdiri dari 4 titik ini, kita bisa membuat 3 buah pohon perentang, T1, T2, dan T3. Ada 3 pohon perentang. Ya. Dan yang menjadi bahasan kita adalah kita akan mencari mana di antara 3 pohon perentang ini yang memiliki bobot minimum. Nah, jadi pohon perentang minimum itu pohon yang memiliki bobot minimal. Nah, bahasan ini tidak akan bisa lepas dari yang disebut sebagai graf berbobot. Oke, graf berbobot. Sisinya ini di dalam graf ini memiliki nilai tertentu. Ya, ada nilai-nilainya yang disebut sebagai bobot-bobot pada graf. Ya, bobot-bobot pada sisi ini merepresentasikan, bisa merepresentasikan jarak, bisa merepresentasikan waktu, atau merepresentasikan satuan-satuan yang lain seperti itu. Oke. Nah, dan aplikasi pohon perentang minimum itu bisa diantaranya bisa berupa jaringan komunikasi, bisa jaringan listrik, atau terkait dengan lintasan. Kita diminta untuk menemukan atau membentuk pohon perentang yang memiliki bobot minimum. Oke, saudara, di sini dituliskan ya, ini adalah link artikel yang merupakan aplikasi dari algoritma prim. Artikel ini disusun oleh kakak tingkat kalian pada semester yang lalu terkait dengan aplikasi algoritma prim pada kehidupan sehari-hari. Saudara bisa melihatnya ya, bisa diklik linknya dan kita bisa menuju ke laman jurnalnya. Seperti itu ya. Nah, sekarang algoritma prim. Algoritma prim. Bagaimana sejarahnya? Kita harus tahu sejarahnya terlebih dahulu. Algoritma prim itu berawal dari seorang matematikawan asal Cekoslovakia ya yang bernama Wojciech Jarnik ya, pada tahun 1930 yang menemukan algoritma ini ya. Namun algoritma ini belum diberikan nama dan belum digunakan secara massal untuk memecah masalah umum. Dan tahun 1957 Robert Prim ya, ilmuwan komputer asal Amerika yang bekerja pada Bell Labs seperti itu, dia menemukan secara independen, secara terpisah, algoritma ini dan mengaplikasikan untuk merancang jaringan telepon dengan biaya minimum. Ya, di algoritma ini yang pertama kali menemukan Jarnik dan Robert Prim secara independen kembali menemukan algoritma ini dan mengaplikasikan dengan pada kehidupan sehari-hari dalam kaitannya dengan jaringan telepon untuk mencari rancangan jaringan telepon dengan biaya minimum. Seperti itu.
ya. Dan algoritma prim ini merupakan salah satu algoritma untuk mencari minimum spanning tree. Ya. Dan bukan satu-satunya, saudara. Algoritma prim ini salah satu, karena ada algoritma lain yang digunakan untuk mencari minimum spanning tree. Ya, pohon perentang dengan bobot minimum. Seperti itu. Oke, kita lanjutkan. Lantas bagaimana algoritma prim itu dijalankan? Nah, ada 4 langkah yang merupakan bagian dari algoritma prim. Oke. Yang pertama, kita pilih sebuah titik A secara sembarang. Di titik pertamanya, kita pilih sembarang. Misal, di sini itu ada titik nih, ya. Pada graf ini ada titik-titik seperti itu. Katakan ini titik 1, 2, 3, 4. Mana yang menjadi titik A? Kita bisa memilih sembarang. Sembarang titik untuk dijadikan titik awal. Bebas saja, tidak ada aturan. Misal kita pilih titik 1 ini sebagai titik pertama atau titik A, lalu kita harus memilih titik yang kedua. Titik yang kedua itu bagaimana? Titik yang bertetangga dengan titik A, ya, namun memiliki bobot minimal. Jadi misal nih, misal 1 ke 2 itu memiliki bobot 10. 1 ke 3 memiliki bobot 8. 1 ke 4 memiliki bobot 7. Maka yang kita pilih, kita tidak boleh memilih titik B-nya itu adalah titik 2. Tidak boleh. Kenapa? Karena 1 ke 2 itu memiliki bobot 10. Kita memilih yang minimal di antara ketiga ini, yaitu titik 4. Ini yang kita jadikan sebagai titik B atau titik kedua. Lalu kita ulangi langkah tersebut. Jadi kita sudah punya 2 buah titik, titik 1 dan titik 4 sebagai titik A dan titik B. Nah, titik berikutnya bagaimana? Ya, misalkan ini B ini terhubung dengan 3 dengan bobot 4 ya. Terus B terhubung dengan titik apa namanya? Titik 5 dengan bobot 1 seperti itu. Maka titik berikutnya kita cari titik-titik yang bertetangga dengan A, ya, itu bobotnya berapa saja, yang bertetangga dengan B bobotnya berapa saja, kita pilih yang paling kecil. Dalam hal ini yang paling kecil adalah 4 ke 5. Ini adalah titik C. Seperti itu. Kita ulangi langkah-langkah ini sehingga kita bisa membentuk pohon perentang. Ya, jika titiknya sudah sama dengan titik pada graf, semuanya sama, kita berhenti. Kalau pohonnya memuat semua titik pada graf, maka kita berhenti. Itu adalah pohon perentang dan bisa dipastikan kalau kita benar menggunakan algoritma PIM ini, itu merupakan pohon perentang yang minimum atau minimum spanning tree. Nah, kita ke contoh. Jadi, ada graf seperti ini, A, B, C, D, E, F. Kita akan menggunakan algoritma prim untuk mencari pohon perentang minimum. Oke, kita gambar dulu titik-titiknya supaya graf kita rapi nantinya. Titik A, titik B, C, D, E, dan F di sini. Oke. Lalu kita pilih sembarang titik ya untuk sebagai titik awal. Katakan kita milih titik E. Titik E sebagai titik pertama ya. Titik pertamanya titik E di sini. Atau titik A tadi kita sebut dalam algoritmanya. Lalu titik mana yang berikutnya? Kita lihat titik E itu terhubung dengan titik B, terhubung dengan titik C, terhubung dengan titik D, dan terhubung dengan titik F. Nah, mana yang memiliki bobot terkecil? Bobot terkecilnya ada pada C. Jadi kita hubungkan E dengan C. Oke. Lalu kita sudah punya dua buah titik, titik E dan titik C. Titik berikutnya titik mana lagi? Kita cari titik yang terhubung dengan titik E,
itu bobotnya berapa saja, ada 13, 11, dan 21, titik yang terhubung dengan C itu ada 20 dan 12. Maka kita pilih yang dari E ke D ini. Ini kita lanjutkan. Jadi kita sekarang sudah punya 3 buah titik. Kita cari di antara 3 buah titik tersebut, mana yang memiliki bobot terkecil. Namun yang perlu diingat, ini adalah pohon. Jadi tidak boleh memuat siklus. Yang bisa kita pilih adalah titik ini. Oke. Selanjutnya, ini. Dan ini adalah yang terakhir. Saat semua titiknya sudah connected, ya, sudah terhubung, grafnya sudah terhubung, dan tidak memuat siklus, maka itulah pohon. Dan jika titiknya sudah sama dengan titik pada graf, maka itu adalah pohon perentang. Dan bisa kita pastikan pohon perentang yang kita buat adalah pohon perentang yang minimum. Artinya bobot pada graf atau pohon ini itu adalah yang paling kecil dari semua pohon perentang yang ada pada graf awal seperti itu. Di bobotnya tinggal kita jumlah saja semua bobot sisi-sisi pada pohon ini. Seperti itu. Itu adalah pohon perentang minimum. Oke, sampai di sini ya. Pohon perentang minimum. Nah, saudara, ini adalah latihan soal yang harus kita kerjakan. Oke, yang pertama, kita diminta untuk membentuk minimum spanning tree dari graf berikut. Jadi, graf sudah disediakan graf berbobot, kita diminta untuk mencari minimum spanning tree. Kita bisa gunakan algoritma prim ya dengan memilih titik pertamanya terserah kalian. Jadi satu dia dengan yang lain memungkinkan titik awalnya berbeda. Namun kalau kita gunakan algoritma prim dengan benar, kita akan membentuk pohon perentang dengan bobot yang minimal. Ya, bisa memungkinkan pohon perentangnya berbeda, ya, satu dengan yang lain berbeda, namun bobotnya pasti akan sama, sama-sama yang terkecil seperti itu. Yang kedua, diberikan masalah kontekstual, ya, Jakarta, Bandung, Tangerang, Semarang, Yogyakarta, dan Surabaya, kita diminta untuk yang pertama membentuk matriks ketetanggaan. Ya, matriks ketetanggaan. Kita bisa memanfaatkan Google Map di sini untuk mencari jarak, ya, jarak dari Jakarta ke Bandung, Jakarta ke Tangerang, ke Semarang, Yogyakarta, dan Surabaya. Kita cari, kita susun dalam matriks ketetanggaan. Lalu dari matriks tersebut kita diminta untuk mencari algoritma prim. Ya, kita tuangkan matriks ketetanggaan tersebut ke dalam satu graf dan kita cari minimum spanning tree menggunakan algoritma prim. Ya, kita bisa memanfaatkan ini. Matriks ketetanggaan kita buat graf berbobot, lalu kita cari minimum spanning tree. Ya. Dan yang ketiga, kita diminta untuk menyusun rancangan artikel aplikasi algoritma prim pada kehidupan sehari-hari. Ya, diminta judul rancangan artikelnya apa dan latar belakangnya apa. Saudara bisa mencari hal-hal yang dekat dengan kehidupan. Saudara bisa melihat tadi referensi artikel yang ada pada jurnal yang ditampilkan pada slide sebelumnya tadi. Betul, oke? Oke. Nah, apa yang bisa kita simpulkan pada perkuliahan hari ini? Yang pertama, terkait dengan graf berbobot. Graf berbobot itu adalah graf yang sisinya memiliki nilai tertentu. Bisa berupa jarak, bisa berupa waktu, atau hal lain seperti itu ya. Dan pada graf berbobot, kita bisa mencari pohon perentang minimum. Pohon yang memiliki, pohon perentang yang memiliki bobot terkecil di antara pohon perentang yang lain seperti itu. Dan yang ketiga, salah satu yang bisa kita gunakan untuk mencari pohon perentang minimum adalah algoritma prim. Oke, prim. Nah, tadi dibilang salah satu. Terus yang lain apa? Kita akan bahas pada pertemuan berikutnya. Algoritma yang bisa kita gunakan untuk mencari pohon perentang minimum yang lain adalah menggunakan algoritma Kruskal. Dan akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Oke, terima kasih. Jika ada salah saya mohon maaf. Kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.